Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia, dan tentunya di Eljon Medical Forum ini kita akan membahas mengenai dunia kesehatan ya. Hari ini kita akan bahas mengenai gangguan prostat. Bersama dengan narasumber saya sudah hadir Dr. Eldin M. Shidki, dokter spesialis urologi. Halo Dr. Eldin. Dr. Eldin, hari ini kita bahas soal gangguan prostat ya dok. Iya, iya. Nah, mungkin yang pertama saya dari prostatnya dulu ya, Dok. Sebetulnya prostat itu apa sih, Dok? Kegunaannya apa? Iya, jadi urologi itu salah satunya menangani tentang prostat. Jadi prostat itu adalah suatu kelenjar yang ada hanya pada pria. Jadi pada pria itu salah satu organ reproduksi itu namanya kelenjar prostat. Jadi berada di bawah kandung kemih, kemudian berada tepat di ujung uretra. Jadi di pangkal penis. Di pangkal penis itu ada suatu kelenjar prostat yang fungsinya itu sebagai salah satu cairan semen. Artinya saat pria itu ejakulasi itu kan mengandung sperma sama ada cairannya. Nah, cairan itu kira-kira 25% sampai 40% itu diproduksi di kelenjar prostat. Gitu. Jadi salah satu fungsinya adalah sebagai cairan ejakulasi. Dan hanya ada pada pria. Itu kelenjar prostat, Kak Cynthia. Oke. Nah, kemudian munculnya gangguan prostat nih, dokter. Gangguan prostat yang sering terjadi itu apa saja, dok? Gangguan prostat itu paling sering ada tiga. Yang pertama pembesaran prostat jinak atau BPH, dalam bahasa medisnya benign prostate hyperplasia. Kemudian yang kedua bisa infeksi, namanya prostatitis, jadi infeksi dan suatu keradangan. Dan yang nggak kalah penting adalah kanker prostat. Jadi suatu kanker yang terjadi pada kelenjar prostat itu yang paling banyak. Ya, jadi tiga terbesar adalah itu. Oke. Tapi untuk gangguan ini sebetulnya menyerang pria dewasa kah atau mungkin remaja juga bisa atau gimana, dok? Jadi tergantung usia. Kalau pembesaran prostat jinak atau BPH itu hanya menyerang pada usia lanjut, biasanya di atas 50 tahun. Jadi saat laki-laki itu usia di atas 50 tahun, kira-kira 50% akan eh, ada terjadi pembesaran prostat. Tapi saat semakin usia semakin lanjut, sekitar 60 tahun, mungkin 70 tahun, maka presentasinya akan semakin tinggi. Bahkan bisa sampai 70% terkena. Nah, itu yang usia tua. Kalau usia muda, biasanya prostatitis, jadi terjadi infeksi atau keradangan. Jadi paling sering sekali kalau ada terjadi kelainan prostat pada usia muda, hampir pasti prostatitis. Kalau usia tua, biasanya BPH. Dan kemudian eh, kanker prostat itu juga pada usia tua. Jadi tergantung usia. Semakin usianya semakin lanjut, maka biasanya kita curiga semakin ke kanker prostat. Jadi tergantung usianya, gitu. Oke. Kalau kita bicara Hmm. BPH, dokter, BPH ini gejalanya seperti apa, dokter? Disebabkan oleh apa? Ya, jadi BPH itu sebenarnya terjadi, kenapa kok hanya pada usia tua? Jadi karena saat kita laki-laki pria saat usia yang semakin lanjut, maka ada perubahan hormon. Jadi hormon testosteronnya itu sudah mengalami perubahan. Jadi secara alamiah, karena aging, karena faktor penuaan, secara alamiah itu prostat itu akan terjadi pembesaran. Dan pembesaran prostat pada laki-laki itu gejalanya berlainan ya, tapi secara garis besar gejalanya itu paling sering saat mau kencing itu harus mengejan dulu. Jadi kita biasanya lihat orang tua kita atau eyang kita saat kencing itu lama sekali karena memang eh, mereka itu harus mengejan dulu dan keluarnya agak lama. Itu salah satu gejalanya. Kemudian yang paling sering adalah pancaran kencingnya melemah. Jadi mungkin merasa pancarannya tidak seperti waktu muda, jadi biasanya kenceng ini lebih lemah. Kemudian kencingnya terputus-putus. Jadi saat keluar air kencing, kemudian terputus, keluar lagi. Jadi kayak kayak apa ya, hilang timbul seperti itu.
Kemudian gejala berikutnya saat kencing itu merasa tidak puas atau tidak tuntas. Dan kalau seperti ini biasanya akhirnya sering kencing. Jadi biasanya 1 jam 2 jam sudah kencing, kemudian sudah kebelet lagi. Itu karena memang merasanya tidak tuntas. Jadi selesai kencing, kadang-kadang sudah kebelet lagi. Kemudian berikutnya selesai kencing itu kencingnya menetes. Jadi karena nggak tuntas, jadi masih ada sisa tetesan. Kadang-kadang eh, orang-orang lansia itu malah pakai pembalut atau pampers dewasa karena memang sering ngompol atau sering kencingnya menetes. Dan yang tadi saya sebutkan, jadi yang sering kencing, paling sering adalah kencing malam hari, yaitu sudah tidur, biasanya terbangun, bolak-balik kencing, atau mungkin tidak bisa menahan kencing, jadi sampai sampai ngompol, jadi benar-benar saat sudah kebelet itu tidak bisa menahan. Jadi akhirnya belum sampai ke kamar kecil sudah keluar. Itu salah satu gejalanya. Jadi sebenarnya gejala prostat itu semua tadi itu tidak hanya pada BPH, tapi kanker prostat, prostatitis gejalanya hampir sama, tinggal nanti dari usianya aja. Oke. Yang selanjutnya ada Hmm, prostatitis ya dok ya. Kalau itu ya. gejalanya seperti apa, penyebabnya apa dok? Jadi gejalanya sama. Jadi yang saya sebutkan tadi itu adalah gejala saluran kencing bagian bawah. Jadi semua kelainan prostat gejalanya hampir sama, tinggal penyebabnya apa. Nah, kalau pada gejala tadi terjadi pada usia lebih muda, biasanya kira-kira usia 20, 30, 40, intinya di bawah 50 tahun, maka kita harus curiga suatu prostatitis. Jadi gejala tadi ditambah dengan kalau infeksinya akut, itu bisa ada gejala demam, kemudian bisa nyeri saat kencing, dan saat dilakukan pemeriksaan itu, saat kita lakukan colok dubur, saat kita raba prostatnya itu sangat nyeri. Jadi eh, nyeri sekali. Kadang-kadang malah eh, pasien itu mengeluhkan keluhan utamanya nyeri di bagian pangkal penis, jadi di bagian selangkangan. Jadi lebih lebih dominan ke nyerinya. Jadi karena ini proses infeksi, maka lebih lebih sering proses keradangan, ada demam dan nyeri ditambah dengan gejala yang tadi. Jadi sering kencing, pancarannya melemah. Jadi itu salah satu gejala prostatitis. Ini berarti yang kemungkinan terjadi juga di anak muda ya dok ya? Iya, Mm. Tapi apakah bisa menular dok prostatitis ini? iya. Sebelum menjawab itu, jadi prostatitis itu penyebabnya kan infeksi. Jadi Ya. paling sering karena infeksi, bisa akut, bisa kronis, dan penyebabnya itu paling sering namanya ascending infeksi. Jadi eh, awalnya infeksi saluran kencing biasa, jadi ISK. Jadi kayak mungkin anyang-anyangan atau orang Jawa bilangnya biasanya anyang-anyangan atau ISK. Dan akhirnya menjalar karena di organ eh, saluran laki-laki itu kan saya sebutkan tadi kan kandung kemih, kemudian prostat. Jadi infeksinya itu dari kandung kemih menjalar ke prostat. Jadi biasanya disertai infeksi ISK dulu, kemudian terjadi prostatitis. Dan yang menyebabkan paling sering eh, biasanya karena higien. Jadi mungkin kebersihannya mungkin kurang atau mungkin eh, biasanya celana celana dalamnya itu terlalu ketat atau terlalu lembab, jadi bisa terjadi infeksi atau mungkin penjalan dari organ lain. Jadi misalnya dari hemogen atau limfogen, artinya oh, pasien itu ada infeksi di tempat lain yang akhirnya menjalar ke prostatitis. Tapi jarang sekali eh, prostatitis itu salah satu disebabkan oleh penyakit menular. Jadi sebenarnya prostatitis itu tidak menular karena memang penyebabnya bukan karena penyakit infeksi menular, jadi kayak STD, jadi sexual transmitted disease itu salah satunya bukan disebabkan oleh prostatitis. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah prostatitis itu menular? Kalau misalnya saya menderita prostatitis, apakah saya boleh berhubungan dengan orang lain atau mungkin pasangan saya? Jawabannya boleh, karena penyebabnya bukan karena infeksi saluran seksual. Oke, kalau berarti kalau misalnya ke pasangan gitu enggak ya dok ya? Iya, nggak apa-apa. Oke. Kemudian ada kanker prostat juga ya dok ya. Kalau ini tanda-tandanya seperti apa dokter, disebabkan apa dok?
Ya, salah satu tadi kanker prostat ya. Kanker prostat gejalanya hampir sama seperti BPH dan usianya juga usia lanjut. Jadi tidak ada kanker prostat itu yang diderita pria di bawah usia 45 tahun atau 50 tahun itu tidak ada. Jadi pasti semuanya usia lanjut. Dan Hmm. gejalanya hampir sama dan biasanya ketahuan karena screening. Jadi biasanya kalau masih stadium awal kita melakukan general check up, kemudian ada tumor markernya yang meningkat. Jadi akhirnya baru ketahuan. Atau mungkin saat pemeriksaan fisik kita lakukan colok dubur, teraba prostatnya itu mengeras. Jadi akhirnya ketahuan. Tapi kalau sudah lanjut itu biasanya ketahuannya malah bukan karena gejala prostat, tapi eh, penyebarannya. Jadi biasanya nyeri tulang, ternyata sudah menyebar ke tulang. Mungkin pasien itu sudah gagal ginjal atau mungkin livernya sudah terkena. Setelah diperiksa, ternyata ada suatu kanker prostat. Jadi itu suatu penyebaran. Jadi kalau gejala spesifik itu tidak ada. Tapi gejalanya hampir sama seperti BPH, yaitu ya kencingnya tidak lancar, mungkin harus mengejan dulu saat kencing, sering kencing, ditambah dengan eh, ketahuan dari tumor marker dan saat colok dubur. Jadi screening awalnya seperti itu. Itulah kenapa di Indonesia itu kanker prostat itu seringkali terdiagnosa saat sudah stadium lanjut karena memang gejalanya ya biasa. Tapi kalau di luar negeri, mungkin di Eropa, di Amerika, itu sudah terdeteksi dari awal, bahkan tanpa keluhan, tanpa gejala, karena mereka rutin screening. Kalau di kita kan jarang sekali kita ada screening general check up. Jadi eh, seringnya di Indonesia itu sudah dalam stadium lanjut. Seperti itu. Oke. Oke. Apakah merupakan penyakit genetik juga ini, Dok? Iya, jadi bukan hanya kanker prostat, jadi semua kanker ya, kanker apapun itu, kanker paru, kanker kulit, kanker prostat, kanker payudara, semua kanker itu pasti ada faktor genetik, jadi faktor genom. Jadi eh, bahkan prostat itu misalnya orang ayah kita, misalnya ayah saya misalnya menderita kanker prostat, maka saya 2 sampai 5 kali berisiko terkena kanker prostat. Misalnya kakak saya menderita kanker prostat, maka saya juga ada risiko yang sama, jadi 2 kali lipat terkena kanker prostat. Tapi kalau orang tua saya, kemudian kakak saya tidak ada yang menderita kanker prostat, maka risiko itu akan lebih sedikit. Jadi memang kebanyakan kanker itu pasti ada genetiknya. Jadi apapun kankernya, kalau kita telusuri, pasti ada entah orang tua, nenek, atau mungkin ada tante, atau om, atau pokoknya di lingkungan keluarga itu hampir pasti pasti ada yang menderita kanker juga. Dan itu tidak harus sama. Mungkin riwayat kanker rahim misalnya, ternyata cucunya ada kanker prostat. Intinya eh, gen dari kanker itu memang bisa menurun. Jadi resikonya akan lebih besar. Itulah kenapa misalnya orang yang apa ya gemar merokok gitu misalnya, tapi tidak ada keluarga yang kena kanker, maka dia ya bisa saja sampai tua nggak kena kanker karena memang faktor genomnya sedikit. Tapi semakin di keluarga itu semakin banyak atau ada yang menderita kanker, maka kita itu resikonya bisa berkali-kali lipat, bahkan bisa 2 sampai 5 kali lipat beresiko. Oke. Katanya dokter kanker prostat ini Hmm. berkaitan dengan ras. Ya dokter, betul nggak sih dok? Maksudnya gimana tuh dok? Sebenarnya bukan tergantung pada ras, jadi itu hanya suatu penelitian epidemiologi atau persebaran. Jadi kalau kita teliti misalnya yang menderita kanker prostat ada di mana saja, berdasarkan penelitian bahwa memang nomor satu itu paling banyak pada ras Afroamerika. Jadi eh, paling banyak ras yang terkena kanker prostat ras Afroamerika. Kemudian yang kedua adalah yaitu berasal dari Amerika, yang kedua Australia, bahkan Asia itu yang termasuk yang paling sedikit. Itu jadi persebarannya itu bahkan lebih banyak memang di daerah negara maju daripada di daerah berkembang.
Jadi memang lebih ke persebaran, bukan kalau memang ras saya Afro-Amerika maka saya lebih sering terkena kanker prostat, bukan, tapi lebih ke persebarannya lebih banyak di daerah situ. Oke. Kalau tingkat keganasannya dokter kanker prostat ini seperti apa, Dok? Ya, jadi kanker prostat itu paling banyak diderita kanker pada laki-laki. Jadi eh, kanker terbanyak pada laki-laki itu adalah kanker prostat dan apa ya, angka kematiannya memang cukup tinggi. Kemudian kira-kira satu tiap tiap 8 orang pria di Amerika itu ada penelitiannya, tiap 8 orang pria itu maka satu itu akan menderita kanker prostat. Jadi memang tinggi, prevalensinya itu sangat tinggi. Jadi nomor satu pada pria, bahkan di Amerika 1 dari 8 menderita kanker prostat, dan angka kematiannya juga cukup tinggi, terutama di daerah berkembang. Kalau di daerah maju, di Amerika atau Eropa, kira-kira kita misalnya saya terdeteksi kanker prostat sekarang, maka kemungkinan angka harapan hidupnya dalam 5 tahun itu bisa sampai 100%, karena memang terdeteksinya masih stadium awal. Tapi kalau di daerah, misalnya di daerah yang negara berkembang atau mungkin negara-negara yang lebih bawah lagi, kita terdeteksi biasanya sudah stadium yang lanjut, jadi angka kematiannya lebih tinggi, mungkin bisa sampai 70-80% itu angka kematiannya apa ya, dalam 5 tahun. Tapi kalau di Eropa, di Amerika, bahkan 100% itu masih hidup karena memang terdeteksinya dari awal. Jadi semua kanker itu tergantung terdeteksinya. Kalau memang sudah stadium lanjut itu baru ketahuan, ya memang harapan hidupnya nggak banyak. Tapi kalau apapun kankernya, kita ketahuan sudah masih stadium awal, maka angka harapan hidupnya itu 5 tahun itu bisa sampai 100%. Gitu. Oke, baiklah Dokter Ya. Eldin, sahabat Eljon, itu dia tadi kita sudah mendengarkan dari Dokter Eldin ya. Tadi ada beberapa gangguan prostat, ada BPH, kemudian prostatitis dan juga kanker prostat yang sudah kita bahas. Tapi jangan kemana-mana, kita akan masih membahas mengenai gangguan prostat ini tetap di Eljon Medical Forum. Tabipun, halo semuanya, perkenalkan saya Syau Safinanta Azani, Putri Pariwisata Indonesia Lampung 2022. Kalian sudah menonton kan video tadi? Nah, kalau kalian sudah nonton, boleh banget untuk subscribe, like, dan juga tekan tombol lonceng di bawah. Terima kasih.